Dan soal kepemilikan hak atas ijazah itu sedang digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan panggilan pertama adalah hari Selasa 18 Oktober tahun 2022. Maka menjadi aneh, kenapa? Karena kasus dipaksakan padahal sedang ada perkara perdata mengenai ijazah palsu. Benar bahwa di sana ada metode pengungkapan kebenaran yang diyakini oleh klien kami Gus Nur itu dengan metode mubahalah. Tetapi mubahalah itu tidak bisa dipisahkan dengan konten mubahalahnya. Klien kami yang lain dalam perkara perdata yakni Saudara Bambang Trimulyono berani disumpah di bawah Al-Quran menyatakan bahwa jika pernyataan atau apa yang dia tulis dalam bukunya, buku Jokowi Undercover 2 itu salah, dia siap untuk dilaknat. Itu untuk memberikan keyakinan bahwa apa yang dia tulis itu adalah benar. Dan hari ini kami sedang menunggu siapa orang yang berani membuat fatwa bahwa metode mubahalah itu bagian dari penodaan agama. Atau jangan-jangan justru yang membuat fatwa itu justru sedang akan menodai agama. Ini kami sedang mempersiapkan tuntutan balik kepada siapapun yang berani menjadi ahli memberikan keterangan bahwa mubahalah itu bagian dari penodaan agama. Ini sebaliknya, ini berbahaya sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Saudara-saudara sebangsa setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang menyaksikan press conference pada kesempatan kali ini, kami tim hukum baik Gus Nur atau Sugi Nur Harja juga Bambang Trimulyono malam ini perlu untuk memberikan klarifikasi secara langsung, secara cepat, sebagaimana suara yang sudah saya edarkan. Saya sudah menghimbau kepada seluruh media atau masyarakat untuk tidak mengutip sumber informasi yang tidak jelas otoritasnya. Kalau itu dari Mabes Polri silahkan, tapi kalau di luar Mabes Polri mohon untuk tidak diedarkan. Dan hari ini kami ingin memberikan statement resmi dari tim hukum Gus Nur dan juga Bambang Trimulyono. Dan memang masih ada tim hukum yang lain, kami banyak tim, cuman Bang Egy Sujana Mastal sedang ada di Pangandaran, kemudian ada tim Bang Juju tadi juga ada kegiatan lain, Bang Yasin Hasan Bayangkara juga sedang menerima klien yang lain, sehingga malam ini kami bertiga sengaja untuk menyampaikan informasi yang paling penting agar informasi ini bisa segera diterima. Ada 3 poin utama yang hendak kami sampaikan. Yang pertama terkait kronologi asal muasal Gus Nur ditetapkan tersangka termasuk penangkapan Bambang Trimulyono. Yang kedua nanti fakta pemeriksaan yang akan disampaikan oleh rekan kami Riki Fatamazaya Munti SHMH. Dan terakhir kami juga perlu mengabarkan kepada seluruh rakyat Indonesia yang tentu saja punya kepentingan besar terhadap materi gugatan kami di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yakni Pengadilan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan nomor perkara 592/2022/PNJKTPST. Baik, untuk menyingkat waktu, yang pertama kami jelaskan bahwa klien kami Gus Nur itu dipersoalkan dengan 2 surat panggilan. Surat panggilan yang kedua memang hari Kamis ini. Surat panggilan yang pertama adalah minggu yang lalu, dan memang pada panggilan pertama sengaja kami tidak penuhi karena memang panggilan itu tidak menjelaskan deskripsi sederhana tentang peristiwa atau kasus apa yang sedang diperiksa. Padahal di dalam pasal 1 angka 26 KUHP itu jelas seorang saksi itu ketika diambil keterangan adalah orang yang melihat, mengalami, mendengar sendiri peristiwa sehingga dia bisa menerangkan kesaksiannya tadi. Karena peristiwanya belum ada, saat itu rekan kami Riki Fatamazaya datang ke Mabes Polri
meminta klarifikasi untuk menjelaskan peristiwa apa yang sedang disidik oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri, sehingga paling tidak klien kami Gus Nur bisa menjelaskan dan bisa mempersiapkan bukti atau dokumen yang terkait, karena pemeriksaan saksi itu juga biasanya dengan perintah untuk membawa dokumen jika ada yang berkaitan dengan materi pemeriksaan. Namun saat itu memang tidak disebutkan peristiwanya, yang jelas ada satu dugaan. Di sini bahasanya dugaan keras tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, SARA, dan atau dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dan atau barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dan atau barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitaan itu adalah bohong, dan atau barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat diduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan atau pasal 156A KUHP, dan atau pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana, dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana. Nah, di sini tidak dijelaskan peristiwanya, tetapi tadi dalam materi pemeriksaan ternyata materinya adalah berkaitan dengan video di akun channel Gus Nur 13 yang itu merupakan milik klien kami Gus Nur, di mana sekira 10 atau 11 hari yang lalu sudah diupload materi video konten berkaitan mubahalah ya, mubahalah Gus Nur dengan saudara Bambang Tri yang juga klien kami pada perkara perdata. Tapi untuk perkara pidana sedang kami siapkan surat kuasa untuk Bambang Tri karena kami belum bisa menemui Bambang Tri. Adapun Bambang Tri kapasitasnya adalah saat ini klien kami dalam kasus perdata sebagaimana saya jelaskan tadi, yakni dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum terkait ijazah saudara Joko Widodo yang palsu. Ijazah itu adalah SD, SMP, SMA yang kemarin ijazah ini sempat direspon oleh UGM, walaupun sebenarnya yang kita gugat bukan ijazah S1 milik UGM gitu. Saya ingin juga sampaikan bahwa tadi saya membaca berita-berita di media bahwa yang fokus dipersoalkan adalah pasal 156A KUHP. Saya ingin tegaskan bahwa kalau materi pemanggilan termasuk saat penetapan tersangka itu bukan hanya 156A, berjejer. Ada pasal 28 ayat 2 junto 45A ayat 2. Ini pasal yang biasa untuk mengkriminalisasi aktivis para ulama, delik sara, tuduhan menyebarkan kebencian dan permusuhan kepada individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan juga pasal karet ya, pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Ini pasal menyebar hoax atau pasal menyebarkan kebohongan yang menerbitkan keonaran. Pasal inilah yang dulu digunakan untuk mengkriminalisasi Habib Rizik Syihab dan banyak tokoh-tokoh lainnya. Dan pasal 156 KUHP itu hanya pasal salah satu saja. Tetapi yang lalu kami sudah pernah tegaskan bahwa mubahalah terkait ijazah palsu itu tidak bisa dipisahkan, dan kami ingin tegaskan melalui forum ini sebenarnya materi ijazah palsu itu sudah menjadi perkara perdata. Perkara perdata dalam gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 592-PDTK-2022-PN-JKT-PST. Dan pada panggilan pertama Gus Nur ini kita sudah tegaskan bahwa kalau materi perkaranya terkait itu, maka kami sudah meminta penyidik, dalam hal ini penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri untuk menangguhkan. Karena ada Perma nomor 1 tahun 1956 kalau nggak salah ya. Itu menegaskan jika ada satu perkara perdata sedang diperiksa tentang hak keperdataan, maka pidana ditangguhkan.
Hak keperdataan itu bukan hanya kepemilikan, tapi juga hak atas ijazah gitu. Apakah orang yang memiliki ijazah itu memiliki hak? Apakah ijazah itu asli atau palsu? Dan soal kepemilikan hak atas ijazah itu sedang digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan panggilan pertama adalah hari Selasa 18 Oktober tahun 2022. Maka menjadi aneh, kenapa? Karena kasus ini dipaksakan padahal sedang ada perkara perdata mengenai ijazah palsu. Benar bahwa di sana ada metode pengungkapan kebenaran yang diyakini oleh klien kami Gus Nur itu dengan metode mubahalah. Tetapi mubahalah itu tidak bisa dipisahkan dengan konten mubahalahnya. Konten mubahalahnya adalah soal ijazah palsu saudara Jokowi, di mana klien kami yang lain dalam perkara perdata yakni saudara Bambang Trimulyono berani disumpah di bawah Al-Quran menyatakan bahwa jika pernyataan atau apa yang dia tulis dalam bukunya, buku Jokowi Undercover 2 itu salah, dia siap untuk dilaknat. Itu untuk memberikan keyakinan bahwa apa yang dia tulis itu adalah benar. Dan klien kami Gus Nur ini memang sering menggunakan metode mubahalah untuk mendapatkan keyakinan terhadap kebenaran, dan bahkan agar keyakinan itu bisa memberikan keyakinan secara sempurna. Dengan apa? Dengan ikrar yang sifatnya isbat dan nafi, mengisbatkan satu bencana kepada orang yang mengucapkan mubahalah dan menafikan kemaslahatan bagi orang yang mengucapkan mubahalah. Ini biasa dilakukan oleh orang yang memang ingin mendapatkan keyakinan. Ada beberapa metode, ada mubahalah, ada juga dengan qasam atau sumpah, tergantung. Dan sebenarnya hal-hal seperti ini kalau nanti, ya ini faktanya memang jadi materi pemeriksaan dan dipersoalkan dengan pasal 156A KUHP, maka kami akan lihat ahli agama mana yang dipakai yang berani mengatakan metode mubahalah itu bagian dari penodaan agama. Dan ahli agama ini tidak bisa dari orang-orang umum, dia harus berasal dari institusi yang memang punya otoritas untuk menyampaikan pandangan-pandangan keagamaan secara resmi. Kalau Islam tentu harus dari Majelis Ulama Indonesia. Saya tidak yakin, kami tidak yakin kalau penyidik berani menetapkan tersangka dengan pasal 156A KUHP itu sudah punya fatwa dari MUI sebagaimana dulu kasus Ahok. Kasus Ahok itu kalau tidak ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tidak akan jalan. Dan hari ini kami sedang menunggu siapa orang yang berani membuat fatwa bahwa metode mubahalah itu bagian dari penodaan agama. Atau jangan-jangan justru yang membuat fatwa itu justru sedang akan menodai agama. Ini kami sedang mempersiapkan tuntutan balik kepada siapapun yang berani menjadi ahli memberikan keterangan bahwa mubahalah itu bagian dari penodaan agama. Ini sebaliknya ini. Ini berbahaya sekali. Memang kami juga perlu tegaskan bahwa metode mubahalah itu tidak muktabar atau tidak dikenal dalam konteks tidak diakui oleh seluruh kaum muslimin. Ada yang mengambil, ada yang tidak. Artinya ini istiadia. Sebagaimana kunut tidak kunut, ada yang kunut meyakini, ada yang tidak, itu biasa saja. Tetapi kalau ini ditarik sebagai materi penodaan agama, maka kami nanti akan mempersoalkan siapa ulama, dari organisasi mana ulama yang berani mengatakan mubahalah Gus Nur itu adalah bagian dari penodaan agama. Dan kami akan kesampingkan seluruh keterangan ahli dalam konteks untuk memenuhi unsur penodaan agama dalam hal ini agama Islam, kalau itu dikeluarkan bukan oleh Majelis Ulama Indonesia, karena MUI adalah representasi para ulama yang ada di Indonesia. Kalau itu hanya ulama DKM masjid, ulama kampung, ulama apapun, kalau dia bukan anggota MUI dan bukan diberi surat tugas secara resmi dari Majelis Ulama Indonesia, maka tidak memiliki kewenangan otoritas untuk menyampaikan pandangan-pandangan keagamaan berkaitan dengan konten yang ada pada akun YouTube klien kami. Kami perlu sampaikan bahwa kami menduga kuat apa yang dialami klien kami baik Bambang Tri maupun Gus Nur ini tidak lepas dari ikhtiar keduanya untuk mencoba menegakkan kebenaran dan mencari keadilan. Kebenaran tentang apa? Tentang kesahihan ijazah dari saudara Joko Widodo. Keadilan tentang apa? Keadilan agar ada putusan dari hakim yang mengadili perkara, apakah benar saudara Joko Widodo telah melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan ijazah palsu dalam proses Pilpres 2019 atau tidak.
Makanya ketika saya diminta Gus Dur sebagai perantara dari Bambang Tri kami ya untuk menggugat, kami justru punya kepentingan untuk menjaga masa depan bangsa Indonesia, termasuk marwah dan wibawa presiden. Karena kami tidak ingin diskursus ini menjadi liar, menjadi konsumsi sosial media tanpa ada keputusan hukum. Karena itu sudah pada tempatnya. Kalau Gus Nur mencari kebenaran keyakinannya dengan metode mubahalah, kami sebagai advokat tentu untuk mencari kebenaran metodenya dengan gugatan melalui proses beracara di pengadilan, dan biarlah nanti hakim yang akan memberikan keputusan. Kami menduga ini tidak dapat dilepaskan dari itu, dan kami terus terang sangat menyayangkan tindakan penyidik yang tetap memaksakan ya meneruskan kasus ini, bahkan mentersangkakan klien kami. Kami ini tadi penahanannya sudah dapat belum kita? Sudah. Nah, kami juga sudah dapat bahwa klien kami juga ditahan. Nanti rinciannya rekan Diki Fatamazaya. Yang kedua, saya ingin ceritakan tentang kasus Bambang Tri Mulyono. Tadi sekira pukul 16 lewat 15 menitan, nah saya ditelepon oleh klien kami Bambang Tri di Hotel Sofyan, dijemput oleh anggota dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri. Saya sudah telepon penyidiknya, saya tanya benar dari Barreskrim Mabes Polri, dan memang tadi mempersilahkan kami untuk datang ke gedung Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri. Lantai berapa? 13 atau 15? 15 ya. Dan saya ingin tegaskan memang klien kami nomaden, dia bersilaturahmi ke banyak tokoh untuk menjelaskan pandangannya, dan karena menjelang sidang Selasa besok memang saya meminta klien itu tidak jauh-jauh dari Jakarta. Maka diantaranya dia juga menginap di Hotel Sofyan. Karena ini kan hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Biar tidak jauh-jauh, biar nanti hari Selasa bisa sidang dan bisa ketemu Bapak Presiden Joko Widodo. Untuk apa? Untuk ya memenuhi panggilan dari sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan perlu saya konfirmasi, saya sudah mendapatkan panggilan resminya. Panggilan resmi itu karena kami daftarkan lewat e-court, panggilan resmi itu juga dikirimkan secara e-court elektronik. Akun e-court itu setiap lawyer memilikinya, dan saya sudah mendapatkan panggilan e-court tadi dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan sebagaimana dirilis media juga sudah ada agenda pemanggilan kasus 592 PDTG. Ini bisa di zoom nggak ini rekan-rekan? Ada di sini. Udah kelihatan belum? Coba ini zoom. Ini panggilannya sudah resmi. Nah, mau dilihat. Panggilan resmi tanggal 18 Oktober 2022 hari Selasa jam 9.40. Ya. Kami sengaja menyampaikan ini untuk menyampaikan fakta bahwa memang perkara sudah terdaftar, nomornya sudah ada, dan panggilan harinya sudah ada. Sebagaimana kami juga sudah jelaskan, ini bukan gugatan dari orang yang tidak waras. Sebab orang yang dalam pengampuan, orang yang tidak cakap hukum, itu tidak bisa mengajukan gugatan dan tidak akan diterima. Dia tidak bisa tekan kuasa. Tapi kasus klien kami Bambang Tri Mulyono ini sudah menaikkan kuasa, sudah kami wakili untuk menggugat, dan sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kenapa kami ambil gugatan? Karena ini masalah yang penting, bukan sebagaimana disampaikan oleh Saudara Dini Purwono, ini gugatan ngeprank. Bukan, ini penting sekali. Karena isunya isu yang sangat berkaitan dengan legalitas seorang presiden, dan kami justru ingin membersihkan presiden dari praduga ijazahnya palsu melalui apa? Melalui proses hukum. Kalau nanti hakim menyatakan menolak, berarti presiden bisa bersih. Dan kami minta klien kami ini tidak boleh lagi bicara di sosial media kalau nanti sudah ada putusan. Karena memang sudah ada ketentuan dari pengadilan keputusannya asli atau tidak. Tapi karena ini meyakinkan bagi klien kami bahwa dia meyakini ijazahnya palsu, dan seluruh bukti-bukti itu banyak beredar berserak di tengah masyarakat, bahkan masyarakat juga banyak mendiskusikan itu, kami tidak ingin diskursus itu menjadi liar, beredar di tengah masyarakat tanpa kejelasan, maka kami bawa agar ada kepastian hukum melalui gugatan ini. Ini niat mulia kami itu. Kami ingin masa depan bangsa kita itu punya kepastian hukum, kebenaran itu bisa teruji.
tentu secara hukum ujian untuk menguji kebenaran itu melalui peradilan. Di sana nanti ada proses pembuktian dalam persidangan. Saya ingin tegaskan bahwa kasus ini dengan ditangkapnya saudara Bambang Trimulyono tidak gugur. Tetapi terus terang tindakan Bareskrim Mabes Polri yang menangkap klien kami ini akan menghambat proses gugatan perdata kami. Di antaranya apa? Di antaranya ketika hadir dalam panggilan pertama, klien kami terpaksa tidak bisa hadir karena ditahan. Akhirnya hanya bisa diwakili oleh kami. Dan nanti pada proses mediasi itu harusnya prinsipal yang datang. Kami tidak tahu apakah nanti bisa kami ajukan penangguhan sehingga bisa hadir dalam rangka bermediasi ketemu langsung dengan saudara Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia, karena dalam proses mediasi itu harus dihadirkan prinsipalnya, tidak boleh diwakili. Kenapa? Agar ada proses yang alami, tidak terganggu dengan otoritas kuasa hukum, biar para pihak bisa ketemu langsung. Sehingga kami tegaskan hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 tetap ada sidang, tetap resmi, tetap sah, kuasa tidak hilang haknya karena ada proses hukum, dan gugatan tidak menjadi gugur karena ada proses hukum pidana terhadap klien kami. Ini tetap jalan. Jadi tanggal 18 nanti tetap jalan dan kami akan wakili, dan surat kuasa juga sudah kami daftarkan. Itu pengantar dari saya, dan sekarang saya ingin kejelasan kronologis sejak pengantaran Gus Nur ke Bareskrim, termasuk akhirnya juga rekan kami ketemu saudara Bambang Tri di Bareskrim Mabes Polri di Direktorat Tindak Pidana Cyber. Kepada rekan Riki Fatamazaya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ahmad Gozinuddin dan tim lawyer advokasi lainnya. Dan kami ingin sampaikan tadi pemeriksaan itu dimulai kira-kira jam 11 pagi. Itu, dan tadi selesainya kira-kira jam 11 malam. Gitu ya. Sampai berita ini gulirkan. Memang kita juga melihat banyak berita-berita yang beredar. Tetapi pada prinsipnya kami di dalam pemeriksaan oleh penyidik itu tadi sudah kita juga menjelaskan bahwasanya kalau toh ini tetap di BAP, apalagi klien kami ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dibuat di situ surat penangkapan begitu ya, dan juga ketika sudah tadi awalnya diperiksa sebagai saksi naik statusnya menjadi tersangka, maka tadi pun itu sudah diperiksa di BAP sebagai tersangka gitu. Nah, tinggal menunggu proses selanjutnya. Dan kami juga tadi menjelaskan, baik tadi yang dikenalkan ke kita itu adalah Kasubdit Cybernya, ada juga Kanitnya, bahwasanya saya tetap menerangkan kepada mereka bahwasanya bagaimana ceritanya Pak Penyidik, Bapak Polisi yang hari ini memeriksa klien kami. Kalau yang dipersoalkan itu adalah undang-undang ITE-nya menyebabkan keonaran, onar yang mana? Gitu. Kenapa? Karena yang disampaikan dalam video-video yang ada, YouTube yang ada di channel Munziat channel ya. Bukan. Akun Gus Nur 13. Akun Gus Nur 13 Official. Ini ofisialnya itu kan memberitakan terkait dugaan ijazah palsu, yakni Presiden Joko Widodo, yang mana pada pokoknya hari ini itu sudah dilayangkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sudah terdaftar, dan juga sudah dijadwalkan hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 itu akan disidangkan perdana. Mengapa ini tetap dilanjutkan? Kalau yang dipersoalkan itu adalah perkara dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Tapi kalau yang dipersoalkan itu adalah undang-undang penistaan agama gitu ya, 156 AKUHP, itu berarti terkait video ada mubahalahnya. Saya bertanya, mubahalah ini ada di dalam hukum Islam, dan ini adalah syariat Islam untuk menunjukkan kebenaran, mana yang benar, mana yang berbohong gitu ya. Siapa yang zalim, siapa yang benar begitu loh. Tetapi tetap saja penyidik mengatakan bahwasanya mereka juga sudah memeriksa ahli.
walaupun tidak didetailkan ahlinya dari mana saja, begitu. Karena saya juga menyampaikan salah satu otoritas ketika ini dapat dikatakan penghinaan atau tidak, itu yang paling dapat dipercaya itu adalah Majelis Ulama Indonesia, gitu. Tetapi tetap saja dengan alasan bahwasanya ini sudah ada pemeriksaan oleh saksi-saksi yang lain, ahli yang lain, maka dengan gelar perkara oleh para penyidik kata mereka itu waktu saat itu tadi malam ini itu sudah ditetapkan Gus Nur sebagai tersangka. Dan tetap kita juga tadi beradu argumen menyampaikan dasar-dasar hukum yang ada. Kita juga menyampaikan ketika ini sudah ada dasarnya menurut Perma ya Bang. Perma nomor 1 tahun 1995. Pasal 145 ya. 145 HIR itu bahwasanya ketika Bukan, ada kalau yang Perma nomor pasal 1 nomor 1 tahun 1956. Iya, itu maksud saya. Itu kan mestinya itu diundur dulu gitu loh. Ditangguhkan dulu persoalan pidananya sampai terbukti dengan jelas perkara-perkara perdata. Dalam hal ini kan sudah ada gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seperti yang kami sampaikan di awal. Tapi toh tetap saja. Nah, dan ini juga justru membawa pengaruh di tengah-tengah masyarakat. Kok tiba-tiba ini terjadi begitu ya? Tiba-tiba terjadi, mestinya Pak Presiden Joko Widodo tinggal datang saja. KPU tinggal datang saja. Kemendikbud, Dikti tinggal datang saja ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjawab hal-hal yang dipertanyakan oleh masyarakat, dan dalam hal ini klien kami. Kok ini makin melebar begitu? Dan kita protes begitu ya. Demikian tadi ke para penyidik. Dan tadi juga kita juga ketemu dengan klien kami secara perdata itu Pak Bambang Tri waktu di penyidikan. Itu di Mabes Polri. Dan sekarang juga beliau ini sudah juga ditetapkan sebagai tersangka. Gitu, sebagai tersangka. Nah, ini juga yang menjadi protes kami. Ini klien kami secara perdata. Tadi kami belum bisa mendampingi secara langsung karena memang kuasa yang ada di kami itu baru perkara perdatanya, belum pidananya. Tadi baru kita siapkan, dan kita tadi juga minta ke para penyidik karena ini ancamannya di atas 5 tahun, maka wajib didampingi pengacara. Dan Pak Bambang Tri juga menunjuk kami sebagai pengacara karena kami juga tadi ada di Mabes Polri, belum selesai membuat karena juga mendadak begitu ya kasus pidana ini, maka kami meminta waktu kepada penyidik untuk menunda waktu pemeriksaan, dan rencananya itu diagendakan besok jam 14.00 waktu Indonesia Barat setelah sholat Jumat. Nah, dan dalam perkara ini tadi juga rekan kami senior saya sudah menyampaikan bahwasanya perkara perdata tetap lanjut. Perkara perdata tetap lanjut atas gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan juga himbauan kepada seluruh masyarakat, tolong doakan klien kami yakni Gus Nur dan juga Pak Bambang Tri yang ingin meminta keadilan gitu ya, meminta kebenaran melalui jalur Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tapi diperlakukan demikian. Dan juga doakan terkhusus juga kepada klien kami Gus Nur yang hari ini dituduhkan sebagai penista atau penoda agama, dan yang dikarenakan dikarenakan dugaan kuatnya itu karena diperiksa, materi pemeriksaan itu adalah karena mubahalahnya. Padahal kembali kami jelaskan, mubahalah ini adalah bagian dari ajaran Islam, adalah hukum Islam yang ingin mencari kebenaran, dan ketika orang-orang yang berbohong maka dia dilaknat begitu. Jadi walaupun tidak sering dipakai oleh kaum muslimin yang lain dalam kontemporer hari ini, tapi kalaupun dilakukan itu ada ajarannya. Tetapi kalau sampai dikatakan sebagai penodaan agama, penistaan agama, ini yang menjadi
tanya-tanya, tanda tanya di tengah-tengah masyarakat mengapa ini terjadi, dan dugaan kuat kami ini terlalu dipaksakan terhadap klien kami. Itu saja mungkin Bang yang ingin saya sampaikan. Saya juga ingin sampaikan bahwa malam ini saya tadi juga ditelepon oleh putra Gus Nur Munjiat di Malang. Rumah Gus Nur di Malang didatangi oleh penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri untuk melakukan penyitaan kepada sejumlah barang bukti. Awalnya tadi saya meminta agar difotokan suratnya agar saya pastikan apakah ini benar ada surat tugas dan sebagainya. Tapi penyidik menolak. Saya bilang kepada Munjiat tadi, jangan kasih akses masuk karena kita tidak tahu siapa yang datang. Jangan-jangan bukan polisi, jangan-jangan seperti kasus KM50. Bukan polisi kan kita takut. Nanti jangan-jangan rampok dan sebagainya. Tidak, saya minta tidak diberi izin masuk rumah, dan kalau masuk rumah itu perbuatan melawan hukum. Tapi rupanya beberapa waktu kemudian penyidik kemudian memberikan izin dan memfoto surat tugas dan sudah saya baca. Jadi ada 2 peristiwa sekaligus. Jadi di Jakarta diperiksa, di Malang itu penyidik mengambil sejumlah barang bukti untuk disita. Barang bukti itu berkaitan dengan peralatan podcast Gus Nur. Ada lampu, ada mic, ada ya alat-alat untuk podcast lah. Saya dikasih lihat foto kursinya juga. Apakah itu juga akan disita saya tidak tahu. Tapi yang jelas itu difoto, karena sampai hari ini saya belum dapat salinan penyitaan barang bukti. Al-Quran juga tadi ditanya. Saya tidak tahu, tapi yang jelas tadi kita sudah ingatkan kepada Munjiat untuk memastikan catatan penyitaan itu sesuai dengan barang bukti yang diambil. Dan ini laptop klien kami masih ada pada kami. Tadi juga sudah diminta ya sebagai barang bukti. Besok kita kirimkan barang bukti karena kita pada prinsipnya kooperatif dari sisi proses penegakan hukum. Tetapi kami sangat sayangkan kenapa proses ini dipaksakan, karena materi muatannya tidak bisa dilepaskan dengan gugatan ijazah palsu Saudara Joko Widodo. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa saya menggunakan nomenklatur ijazah palsu, bukan diduga ijazah palsu. Ingat sekali lagi, ini gugatan perdata, bukan proses laporan pidana. Kalau pidana kita harus menggunakan nomenklatur diduga. Kalau perdata ya harus tegas. Gugatan Wan prestasi apa? Dia punya utang. Gugatan hutang. Masa gugatan diduga utang? Ya kalau masih diduga-duga jangan digugat, ngapain gitu ya. Kalau gugatan perdata harus tegas. Gugatan perbuatan melawan hukum. Apa? Dia menyerobot tanah saya. Nah, menyerobot tanah dalam pengertian menempati itu kan perbuatan melawan hukum. Jangan apa? Dia diduga menempati tanah saya. Perdata kok nggak tegas? Perdata harus tegas. Kenapa saya berulang kali menyatakan ini gugatan perbuatan hukum atas ijazah palsu? Karena ini perdata. Soal nanti ini PMH ini apakah diterima atau tidak itu urusan pengadilan. Memang kalau kami memproses ijazah ini dengan laporan polisi, tentu statement kami bukan ijazah palsu tapi ijazah yang diduga palsu. Kita tegaskan dulu, nah nanti PMH ini apakah dikabulkan atau tidak itu kewenangan majelis hakim. Dan saya kira kita semua harus menghormati proses hukum, dan apa yang sebenarnya kita tempuh, yang ditempuh oleh Saudara Bambang Tri ini adalah jalan keluar untuk mengakhiri polemik soal ijazah palsu ini. Kita tentu tidak ingin memiliki seorang presiden dengan menyandang label memiliki ijazah palsu. Tentu kita ingin bersihkan marwah presiden. Tapi cara membersihkannya seperti apa? Tidak bisa hanya dengan statement misalkan dari rektor, press conference, atau menampilkan video saat wisuda, atau napak tilas masalah. Tidak, harus masuk ke proses hukum sehingga menjadi tegas. Setelah jadi putusan sehingga tidak ada lagi dasar untuk orang melakukan tindakan-tindakan itu lagi. Nah, sebenarnya kan ini membantu. Kalau ini sudah ada putusan yang sifatnya inkrah, selesai urusan ini. Biar energi kita tidak muter-muter ijazah. Ini kan lama kasus ijazah ini sejak 2017, bahkan 2015, 2017, 2020. Kami ketika klien kami meminta, kami punya tujuan untuk apa? Memastikan agar kasus ini tidak lagi liar. Sudah dikanalisasi melalui pengadilan dan nanti akan ada keputusan. Dan kalau keputusan itu sudah bersifat final, inkrah, maka tidak ada lagi hak atau tidak lagi dibenarkan orang bicara-bicara tentang ini. Nah, kalau hari ini
menjadi perdebatan publik wajar karena ini menjadi objek perkara. Sehingga saya juga himbau kepada Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo, Pak, ini ketika masyarakat banyak berdiskusi tentang soal gugatan ini, ijazah palsu ini, jangan kemudian dipersoalkan dengan menyebarkan kebohongan, hoax. Ini kan materi yang ada dalam gugatan. Biarkan sajalah masyarakat memiliki pendapat, pandangan, dan bahkan kita sangat terbuka untuk menerima masukan-masukan verifikasi. Siapa tahu ada teman sekelas Pak Jokowi saat sekolah dia mau memberikan keterangan, nah itu kan membantu Pak Presiden. Silakan berkoordinasi dengan Bapak Presiden atau mungkin Seknek atau mungkin kepada saudara Irfan, Ade Irfan Pulungan yang kemarin berapi-api katanya mempersoalkan kami menebar kebohongan, kebencian, mau gugat balik, mau pidana. Nah itu bantu sajalah Ade Irfan Pulungan untuk memberikan keterangan agar bisa menguatkan posisi tergugat saat ini Presiden Joko Widodo. Kami sendiri tentu akan mencari bukti-bukti yang bisa menguatkan klien kami Saudara Bambang Tri yang hari ini karena perjuangannya untuk mengungkap kasus ini akhirnya terkena kasus pidana. Baik, itu saja. Ada yang mau ditambahkan? Ya paling tadi materinya itu sekitar ada 40 sampai 50 pertanyaan. Yang poinnya itu memang seputaran mubahalah dan seputaran ijazah palsu Presiden Jokowi yang sedang digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi sekitaran itu saja. Jadi kalau ada pemberitaan itu yang di luar dari situ, sebenarnya materinya itu agar juga jangan liar. Tetapi juga tadi di beberapa beragam berita gitu ya. Ini terkait apa sebenarnya ya? Ya kalau penistaan itu tetap berputar terkait yang mubahalahnya gitulah. Dan ini yang juga menjadi protes kita sejak kapan mubahalah itu adalah tindakan kriminal gitu ya. Ini yang menjadi jangan sampai ini kriminalisasi terhadap ajaran Islam ya. Kriminalisasi terhadap ajaran Islam karena itu adalah bagian dari ajaran Islam, itu adalah hukum Islam, dalil-dalilnya ada begitu loh. Tapi juga kalau terkait materinya itu adalah terkait gugatan, maka ini juga harusnya ditangguhkan gitu ya. Ditangguhkan tetapi kok dipaksakan. Nah ini juga jangan-jangan di tengah-tengah masyarakat justru ini menimbulkan kecurigaan yang lebih lagi. Kenapa ini bukan malah datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, malah langsung yang menggugat ini prinsipal kami ini dipidana gitu ya, diciduk begitu ya, dipidana begitu lah. Ini yang menjadi pertanyaan di tengah-tengah masyarakat itu. Jangan sampai ini menimbulkan problem lain di tengah-tengah masyarakat, kecurigaan yang makin bertambah di tengah-tengah masyarakat. Kan gampang sebenarnya. Pak Jokowi tinggal datang di pengadilan, buktikan. Bukan malah klien kami ditangkap. Klien kami Bapak Bambang Tri dan juga Gus Dur. Padahal mereka hanya ingin mengetahui kebenaran, mengetahui asli dan menginginkan keadilan seperti itu. Nah ini jangan sampai di tengah-tengah masyarakat muncul kriminalisasi terhadap ajaran Islam seperti itu. Baik, terakhir sebelum saya tutup ini saya nggak tahu kayak persoalan besar ya klien kami itu orang apa sih, hanya warga negara yang ingin menyampaikan pendapat melalui channel dan di dalam pendapat itu ada mengamalkan ibadah ya dengan bentuk muamalah, tapi diperiksa dan ini ada surat perintah penangkapannya, ada surat ketetapan jadi tersangkanya, kemudian ada ini pemberitahuan kepada keluarga ini berita penangkapan. Dan luar biasa ini ditetapkan ada 45 penyidik. Saya bacakan saja, ada Imam Sahrawi SH ini pangkatnya Kompol, ada Renrat Hutagaul SIK ini Kombes, ada Dani Kustoni SH SIKM Hum Kombes, Yulmal Tri Himawan SIKM SI Kombes, Alfis Suhaili SIKM SI Kombes, Rizkia A Prakoso SH SIK Kombes, Edward Pardede SIKMH Kombes, Rumi Untari SIKMH AKBP, Syafi'i Nasikin SH SIKMH AKBP, Langgeng Utomo SHMH Kompol, Andri Handoko SIKMH Kompol, Ibtu Bayupati SIKMH Kompol, Totok Budi Sanjoyo SIK Kompol, Audi Josios Eskom SIKM TMSI Kompol, Nugrahadi Esos SIKM TMSI Kompol, Jeffrey Brampe Eskom SIK Kompol, Elias Munte, sama ini barangkali sama ini Munte juga ini, Elias Munte SH AKP. Ajun Komisaris Polisi ya. Sandi Karisma ST AKP, Atang Setiawan itu, Asti Setiawati SH itu,
Bambang Iriawan SHMH Ibtu, Bambang Haryanto Siregar STMM Ibda, Rinoto Adi Prasojo Eskom Ibda, Roni Adrian SH Ibda, M Yusuf SH Ibda, Faruki Naun Lufar SH Ibda, Uluan Marojahan SH Ibda, Langlang Prawira Eskom UCA Ibda, Ari Rahman Kurniawan Estra Ibda, William Madave Hamonangan SSTRK Ibda, kemudian Winarno Bripka, Resa Mesedali SH Bripkol, Wahyu Sandika Brikpol, Denny Iskandar SH Brikpol, Sali Sarmelia Aziz SH Brigadir, KD Ayu Dwi Lestari SH Briptu, Khoirotun Nisa Briptu, Tubagus Muhammad SH Briptu, Sari Afriani Briptu, Satrio Bimo Rekso Sanjoyopi Briptu, Ninyoman Ayu Kinari SH Briptu, Ahmad Arif Briptu, Riko Abdi Pribadi Bribda, ke-44 Maulana Mubaratol Haj Bribda, dan 45 Sandri Alam Ramadana, 45 penyidik Bribda. Sebenarnya banyak penyidik ini menurut kami sih lebih bermanfaat kalau untuk mengungkap tragedi Kanjuruan. Karena Kanjuruan dengan meninggalnya 140-an lebih, bahkan hampir 20 ya, ada yang data sampai 200, itu lebih banyak membutuhkan tenaga penyidik untuk mengungkap kasus secara tuntas ketimbang ngurusi klien kami. Klien kami nggak akan lari, dia lahir dan besar di negeri ini. Tapi dengan begitu banyaknya kami juga tidak tahu atensinya seperti apa kok sampai banyak begini. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kami akan bisa mengabarkan perkembangan kasus klien kami, dan kami terus memohon doa dukungan dari seluruh warga negara Indonesia, rakyat Indonesia, karena sekali lagi ikhtiar yang dilakukan oleh Bambang Trimulyono ini sebenarnya bukan ikhtiar bagi kepentingan pribadi seorang Bambang, tapi itu demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk apa yang dilakukan Gus Dur untuk mencari keyakinan benar tidaknya ijazah itu palsu atau tidak. Dia kemudian gunakan sarana podcast dan kemudian menggunakan metode mubahalah untuk mencari keyakinan akan kebenaran. Itu juga sebenarnya ingin membantu kita semua untuk memastikan kasus. Karena itu mohon doa dan dukungannya. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk mengakhiri rilis kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. 40 menit, tak panjang kali Bang. Biarin aja. Enggak,